Sebelum Eropa datang menjajah, Indonesia terdapat banyak kerajaan yang tumbuh dan surut secara silih berganti. Tahukah kalian kerajaan yang paling tua di Indonesia? Yuk kita simak. Kutai Martapura atau Martadipura disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Indonesia, setidaknya berdasarkan bukti-bukti atau prasasti sejarah yang ditemukan. Kerajaan ini berbeda dengan kerajaan Kutai Kartanegara meskipun diperkirakan eksis di periode yang sama dan nantinya menjadi satu. Dalam buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara, Denny Prasetyo menerangkan bahwa lokasi kerajaan Kutai Martapura terletak di hulu Sungai Mahakam, Muara Kaman, kini termasuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kerajaan bercorak Hindu ini didirikan Kudungga yang sebelumnya merupakan kepala adat sekaligus pemuka agama di Kalimantan Timur. Di sana, Kudungga menyebarkan agama, hingga akhirnya mendirikan kerajaan pada sekitar tahun 400 Masehi atau abad ketiga. Setelah menjadi kerajaan, pemerintahan diwariskan secara turun-temurun ke anak Kudungga. Penerus Kudungga adalah Asmawarman selaku anaknya, kemudian dilanjutkan oleh Mulawarman yang merupakan cucunya. Sejarah adanya keberadaan kerajaan Kutai dibuktikan dalam 7 prasasti Yupa yang telah ditemukan. Batu tertulis ini diamankan dari Bukit Blubus, Muara Kaman, lalu dipindahkan ke Museum Nasional Indonesia. Prasasti itu berbahasa Sanskerta, bahasa Tulen India, dan beraksara Palawa dari India Selatan. Dengan aksara dan bahasa yang digunakan, kerajaan Kutai dapat dianggap sebagai kerajaan yang menganut kepercayaan Hindu Shiva. Hal ini dibuktikan dalam salah satu prasasti terdapat kata Vaprakechvara yang memiliki arti, lapangan luas untuk pemujaan agama Hindu. Prasasti Yupa dibuat sekitar tahun 350–400 Masehi. Yupa adalah prasasti pertama yang pernah dibuat oleh kerajaan Kutai, sekaligus menjadi bukti bahwa pernah ada kerajaan Hindu di Kalimantan. Prasasti Yupa berbentuk tiang batu yang berfungsi untuk mengikat hewan kurban yang dipersembahkan untuk para dewa. Dari 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan, 4 diantaranya ditemukan pada tahun 1879, sedangkan 3 lainnya pada tahun 1940. Prasasti Yupa ditulis menggunakan huruf Palawa dengan bahasa Sanskerta. Salah satu Yupa menyatakan bahwa Maharaja Kudunga mempunyai seorang putra bernama Aswawarman yang disamakan dengan Ansuman atau Dewa Matahari. Aswawarman mempunyai 3 orang putra, yang paling terkemuka adalah Mulawarman. Mulawarman merupakan raja termasyhur Kutai yang pernah menyedekahkan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Untuk memeringati hal itu, para Brahmana mencatatnya dalam prasasti Yupa. Berikut isi dari ke-7 Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Yang pertama, Muara Kaman 1. Pada prasasti ini terpahat 12 baris tulisan. Prasasti Muara Kaman 1 ini bercerita mengenai silsilah Raja Mulawarman. Disebutkan bahwa Sri Maharaja Kundungga berputra Aswawarman, yang memiliki 3 orang anak. Yang terkemuka di antara ketiganya adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Disebutkan pula bahwa Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahusuwarnakam yang artinya emas amat banyak. Sebagai tanda peringatan selamatan tersebut, tugu batu Yupa ini didirikan oleh para Brahmana. Yang kedua, Muara Kaman 2. Pada prasasti ini menyebutkan Sri Mulawarman sebagai raja mulia dan terkemuka, yang telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Sebagai tanda kebajikan sang raja, para Brahmana membuat tugu peringatan Yupa ini. Yang ketiga, Muara Kaman 3. Pada prasasti ini terpahat 8 baris tulisan yang menyebutkan tentang kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia, yang diwujudkan dengan sedekah yang banyak sekali. Berhubung dengan kebaikan itulah maka para Brahmana mendirikan tugu Yupa ini sebagai tanda peringatan. Yang keempat, Muara Kaman 4. Prasasti ini berisi 11 pahatan tulisan beraksara Palawa, akan tetapi tulisannya tidak terbaca lagi, sehingga isinya pun tidak dapat diketahui pula.
Yang masih tampak dengan jelas hanyalah bentuk pahatan segi empat kecil bekas kepala aksara, yang oleh J.G. de Kasparis disebut box heads. Yang kelima, Puarakaman 5. Pada prasasti ini terpahat 4 baris tulisan. Yupa ini ditulis sebagai peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman, berupa segunung minyak kental dan lampu dengan malai bunga. Yang keenam, Puarakaman 6. Pada prasasti ini terpahat 8 baris tulisan, tetapi bagian atas dan sisi kirinya telah pecah, sehingga beberapa kata pada akhir barisnya ada yang terputus. Prasasti ini dimulai dengan seruan selamat bagi Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur, yang telah memberikan persembahan kepada para Brahmana berupa air, keju atau geharta, dan minyak wijen, demikian pula 11 ekor sapi jantan. Yang ketujuh, Puarakaman 7. Pada prasasti ini terpahat 8 baris tulisan, tetapi beberapa baris terdapat aksara yang aus, sehingga tidak dapat dibaca seutuhnya. Prasasti ini menceritakan Sri Maharaja Mulawarman yang terkenal telah menaklukkan raja-raja lain dan menguasainya, seperti Raja Yudhistira. Masa kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura. Dalam prasasti Yupa, bisa diketahui bahwa masa kejayaan Kerajaan Kutai Martadipura berlangsung sejak kerajaan diperintah oleh Raja Mulawarman. Raja Mulawarman dikatakan sebagai raja yang memiliki budi pekerti baik, kuat, dan pernah mengadakan sebuah acara persembahan 20.000 ekor lembu untuk kaum Brahmana yang bertempat di Waprakechvara. Waprakechvara merupakan tempat suci atau keramat, perpaduan budaya India dan budaya Indonesia saat itu. Mulawarman adalah keturunan Asmawarman, ia melakukan ritual Fratyastoma, yaitu ritual pembersihan diri untuk memasuki kasta ksatria. Pada masa pemerintahannya, upacara Hindu dipimpin oleh pendeta atau Brahmana. Ini membuktikan bahwa kecerdasannya sangat tinggi, karena bahasa Sanskerta bukanlah bahasa yang digunakan orang sehari-hari. Di bawah kekuasaan Raja Mulawarman, kehidupan ekonomi Kerajaan Kutai Martadipura semakin berkembang pesat, mulai dari sektor pertanian dan perdagangan karena letaknya yang sangat strategis. Runtuhnya Kerajaan Kutai Martapura. Di tanah Kutai tersebut terdapat 2 kerajaan yang bernama mirip tapi berbeda. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Kutai Martadipura yang menganut ajaran agama Hindu dan Kesultanan Kutai Kartanegara yang telah menganut ajaran agama Islam. Pada awalnya 2 kerajaan tersebut hidup berdampingan. Namun, setelah beberapa saat perselisihan antara kedua kerajaan tersebut muncul. Saat itu, Kerajaan Kutai Martapura dipimpin oleh Raja Dharma Setia, sedangkan untuk Kesultanan Kutai Kartanegara dipimpin oleh Aji Pangeran Sinung Panji Mendapa. Kedua kerajaan tersebut kemudian melakukan perang dan akhirnya Maharaja Dharma Setia tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara, Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Kemenangan tersebut menjadi sejarah baru dengan berdirinya Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura yang telah menganut agama Islam.